Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam rangka meluluskan Anda sebagai sarjana ekonomi, itu ada satu tahapan yang sangat penting yang kita sebut sebagai penulisan, penelitian, dan sidang skripsi, ya kan? Dan ini sudah dari dulu, dari sebelum saya pun udah ada seperti itu. Dari zaman Napoleon barangkali udah ada kayak gitu, ya, ada bikin skripsi dulu sebagai bukti bahwa ilmu-ilmu itu di dalam fak yang kita pilih, dalam jurusan yang kita pilih itu memang secara komprehensif kita kuasai. Ya, Anda di Fakultas Ekonomi tentunya akan menulis tentang skripsi di bidang ekonomi. Ya. Intinya tahapan dalam penyusunan skripsi yang kita bicarakan hari ini, pertama Anda kemarin kan sudah membuat suatu alternatif judul, ya kan, alternatif judul yang mau Anda tulis. Ada berapa yang kemudian akan dipertimbangkan oleh para dosen pembimbing, kira-kira yang mana yang lebih baik untuk ditulis. Tahapan pertama. Setelah tahapan pertama selesai, judul sudah disetujui, lalu Anda membuat naskah proposal skripsi. Naskah proposal skripsi itu biasanya adalah bab 1, 2, dan 3 dari skripsi yang Anda tulis. Setelah proposal selesai dibuat, mendapat persetujuan dari para dosen pembimbing, kemudian Anda akan maju ke dalam seminar proposal. Yang ingin saya ingatkan adalah bahwa seminar proposal itu bukan ujian, tapi merupakan suatu ajang untuk Anda mendapat informasi, menggali masukan-masukan dari dosen-dosen yang bukan pembimbing Anda, gitu lah. Jadi itu ditujukan supaya Anda menerima masukan bukan hanya dari dosen pembimbing, tapi dari dosen-dosen lain. Tujuannya tentu saja untuk supaya tulisan Anda menjadi sempurna, bukan diuji, ingat loh. Jadi Anda harus merubah mindset, jangan sampai ketakutan, jangan sampai grogi, merasa bahwa nanti Anda akan jatuh dalam seminar proposal. Nggak ada cerita itu. Makanya waktu berapa tahun yang lalu ketika saya mau jadi dosen penguji di dalam seminar, sebenarnya bukan penguji, narasumber lah katakanlah ya. Ketika menjadi narasumber, anak-anak itu yang kenal saya udah cegat di di gerbang, di pos satpam. Abah jangan galak-galak ya katanya. Saya bilang saya justru mau nyecer kamu. Abah jangan gitu, Pak. Saya bilang justru seminar ini adalah ajang bagi kamu cari informasi supaya tulisan kamu jadi bagus. Pak, menurut Bapak ini gimana, Pak? Menurut Bapak ini Bapak gini. Gitu loh. Justru harus kamu yang aktif untuk mencari informasi. Jadi ada sesuatu yang kamu ragu, yang kamu dapatkan dari dosen pembimbing kamu nggak yakin, kamu temukan di situ. Ya, jadi jangan merasa bahwa dalam seminar, namanya seminar kan nggak ada saling bantai. Emang pernah kamu lihat seminar itu saling menjatuhkan? Kan enggak, saling memberi masukan, ya kan. Narasumber 1 memberi masukan, narasumber 2 memberi masukan, dibandingkan dengan kamu yang dibimbing oleh dosen pembimbing selama ini gimana. Saya nggak tahu apakah dosen pembimbing yang lain juga secara aktif memberikan koreksi, memberikan bimbingan. Saya nggak tahu, itu bukan bidang saya untuk menilai. Tapi yang jelas saya berusaha untuk terus sampai kata per kata. Makanya saya ini inventorisir deh, kita lihat nih nanti. Kamu seharusnya bawa naskah. Ada yang bawa naskah? Naskah skripsinya bawa ya. Nanti kita lihat apa contoh-contoh kesalahannya. Dan itu ada di semua anak-anak, di semua mahasiswa saya lihat. Gitu.
Jadi saya buka ini dengan pengertian bahwa yang namanya seminar proposal itu bukan ladang pembantaian, bukan killing field. Nggak usah takut, nggak usah merasa aduh deg-degan, enggak. Justru itu kesempatan kamu untuk mencari. Inilah makanya satu kebiasaan kamu dari semester 1 saya bilang banyak nanya supaya kamu tuh terbiasa untuk menggali informasi. Kalau mau sampai sekarang, saya kira dari mulai kamu semester 1 ketemu saya, suara kamu cuma kedengaran 2 kali, Waalaikumsalam di awal, terus begitu penutup Waalaikumsalam 2 kali, tengah-tengah mah nggak ada suara. Biar ditanya, ayo saya pengen nanya, cicing kabeh, ya kan, cicing kabeh, nggak ada yang mau nanya. Begitu saya salam baru rame, Waalaikumsalam, udah, cuma 2 kali kedengaran suaranya. Ya, makanya kebiasaan nanya itu sangat bermanfaat. Saya yakin walaupun saya bilang itu bukan ladang pembantaian, tapi ajang untuk cari informasi, nggak ada dari kamu yang berani nanya kan. Nanti begitu keluar dari seminar masih nanya-nanya dalam hati begini. Apa sih ya, tadi nggak mau nanya. Jadi satu ya, saya katakan itu. Jadi itu dalam seminar proposal Anda mahasiswa harus aktif bertanya, menggali informasi seputar apa yang mau kamu tulis. Ya, apa aja, pokoknya seputar yang mau kamu tulis. Terus kemudian komparasi kalau memang ada perbedaan dengan yang diberikan sama dosen pembimbing. Kalau ternyata beda, ya boleh kamu kembalikan kepada dosen pembimbing. Misalnya ke abang, gimana nih kok menurut seminar proposal ini begini sih masukan dari dosen. Sering tuh seperti itu. Kalau saya katakan, ya saya nggak mengatakan bahwa saya yang benar, mereka yang salah. Sekarang kita main logika aja. Penjelasan saya begini, dia begitu. Ya tinggal kamu pakai yang mana. Saya nggak mau mendogma kamu harus ikut saya bilang. Tapi kita lihat rasional, kira-kira penjelasan saya dengan penjelasan yang bersangkutan mana yang lebih masuk akal. Silahkan kamu pilih gitu aja. Terus nanti gimana bah? Nanti kalau saya ngikutin abah, mereka itu nanti nggak mau tanda tangan. Sekarang harus kamu gitu tuh. Ya, mereka nggak mau tanda tangan. Gimana tuh kalau begitu? Ada suka seperti itu. Jadi ada juga orang-orang yang kekeh pokoknya pendapatnya yang mau ini harus diturutin. Padahal yang membimbing siapa gitu. Saya sih ngalah aja, terserah ikutin aja. Pusing-pusing amat. Yang penting kamu tahu yang mana seharusnya yang mana. Gitu kan. Juga di dalam ujian saya begitu lagi tuh. Saya udah membimbing selama 3 bulanan, terus sampai penelitiannya, sampai penulisannya, sampai diet lah. Begitu sidang skripsi berantakin sama dosen penguji. Dinolin, diberantakin. Saya marah-marah dalam arti jengkel juga, termasuk dosen 1. Kok diberantakin? Penguji itu hanya memberi masukan, menyempurnakan, masa ngeberantakin sampai akhirnya metodologinya juga disuruh ganti. Wah ini sama sekali nggak menghargai, nggak menghargai dosen pembimbing. Dalam rapat kita cecer abis itu, nggak bisa kayak gitu. Jadi dalam arti sesama dosen yang harus saling menghargai lah. Pandangan dosen begini, saya juga kan pandangan Pak Hadi ya belum tentu saya cocok, tapi karena beliau adalah dosen 1, saya lihat dulu dosen 1 itu kan substansi, ya kan? Kalau saya kan teknis, dosen 2, ya dua-duanya saling menguatkan. Malah buktinya kamu konfirmasi Pak Hadi gitu ya kan? Konfirmasi Pak Hadi, kenapa? Berarti untuk hal-hal yang bukan bidangnya Pak Hadi nyerahin ke saya. Sama, saya juga begitu, yang bukan bidang saya serahin ke Pak Hadi. Jadi kita kompak, saling menguatkan. Jadi bukan berarti kemudian saya hasil dosen lain bimbingan berbulan-bulan saya bilang 0, ganti semuanya. Atau yang bersangkutan kan bingung. Kenapa? Karena waktu kamu revisi dengan masa wisuda dekat. Masa penelitian ulang? Metodologi ulang? Kan kacau balau kan? Nah, yang seperti ini. Tapi kamu harus siap-siap tuh. Ada tuh dosennya kelihatannya masih pakai kayak gitu tuh. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, yang juga sering diabaikan anak-anak ini adalah apa yang menjadi masukan dari para dosen dari seminar proposal, maksudnya penguji-penguji itu benar-benar diikutin. Kalau tahun kemarin dari hasil proposal banyak yang nggak dibenerin bener-bener sama saya tuh. Saya ngalamin tuh.
ini kamu kok kemarin saya uji ini, kemudian kamu minta tanda tangan saya, tapi kemudian ini nggak ada perubahan, gimana sih kamu? Kalau saya kan modelnya, kan seperti yang udah Lutfia udah ya, saya kasih, kalau nggak dicoret merah, kalau nggak digaris, kalau nggak saya kasih call out, tulisan isinya apa gitu kan. Dan saya belum pikun, saya hafal apa yang saya tulis gitu loh. Mahasiswa aja kalau misalnya lagi kuliah nih daring ya atau podcast, terus kemudian saya suruh bikin apa katakanlah translating, ada yang akal-akalan judulnya apa terus diambil dari Google, misalnya saya kasih kuliah tentang mudharabah ya. Nah, terus kemudian dia cari, karena suruh translate, dia cari mudharabah. Saya bilang saya hafal omongan saya. Ini bahasa tulisan, ini bahasa Google, ini bukan bahasa saya. Ulang. Begitu. Jadi artinya sama. Kalau mahasiswa juga dikoreksi sama dosen, saya khawatir nanti dia juga hafal apa yang dikoreksi, sehingga dia nuntut nanti. Ujungnya dia nggak mau tanda tangan nanti. Jadi yang saya katakan tadi, apa yang jadi masukan dari para dosen dalam seminar proposal itu benar-benar kamu betulin, jangan enggak ya. Mahasiswa itu juga ada sih yang itu ya, mungkin saya pernah cerita kemarin, ada mahasiswa yang sampai terakhir aja itu bahkan yang dipalsu tanda tangan dosen dekan Pak Hadi sama Pak Tarjo. Jadi begitu selesai ujian kan kamu harus print out itu kan harus di tanda tangan basah dan diserahkan ke kampus ya kan. Ini anak ini ya nggak tahu lah, memang etikanya kurang baik, dia cari momen di mana anak-anak barengan rame-rame nyerahin di TU. Mungkin biasanya itu di injury time tuh, udah deket ke wisuda kan baru pada nyerahin tuh, bondong-bondong tuh, jauh-jauh hari biasanya lu orang nyerahin tuh. Begitu hari H-1 menjelang wisuda kan wah pada kumpulin semua tuh, rame kan, kumpulin deh tuh, dia juga kumpulin. TU otomatis hanya nyatat nama. Begitu diperiksa udah wisuda, udah dikasih ijazah, baru ketahuan Pak Hadi tanda tangannya bukan tanda tangan Pak Hadi, Pak Tarjo tanda tangannya bukan tanda tangan Pak Tarjo, dibikin sendiri. Coba kan kelewatan tuh mahasiswa. Misalnya Hadi bener-bener ya bikin aja, bukan tanda tangan Pak Hadi dipalsuin atau ditiru, bukan, bener-bener dia Pak Tarjo juga begitu, bener-bener tanda tangan dia sendiri. Itu kan bener pelecehan. Berarti kan gak ada hormatnya sama sekali sama dekan, sama kabit kaprodi, sama sekali nggak menghormati. Itu kan orang tua, masa digituin sih? Oke, Anda jadi sarjana, tapi Anda sudah memulainya dengan sesuatu yang nggak bagus, betul nggak? Anda memulainya dengan sesuatu, dia tuh bukan Anda sih, dia memulainya dengan sesuatu yang nggak bagus, penipuan. Nanti begitu jadi pejabat semua tanda tangan palsu semua, proyek jalan terus, ya tinggal waktunya aja masuk penjara. Kan kalau kita lihat dari bahasa, kecil teranjak-anjak, besar terbawa-bawa, lah tua terbiasa sudah. Segala sesuatu yang udah kita biasain lama-lama nggak berasa dosa lagi, betul nggak? Udah biasa. Jadi sarjana aja sebenarnya apa sih, kenapa sih harus tanda tangan di palsu? Itu tanda tangannya ke Pak Hadi orangnya oke kok, Pak Tar juga orangnya gampang kok, kenapa harus itu? Tanda tangannya juga nekat, bukannya ditiru. Orang mah maksudnya niru ya, iya disamain sama aslinya kan. Ini mah enggak, bener-beneran. Jadi ditulisnya sukanya sendiri, Hadi Sucahyo misalnya. Bener-bener nama dia, bener-bener nih orang bener. Mau diusir tuh anak udah entah kabur kemana sih, paling-paling dia akan jadi masalah kalau nanti dia kalau kamu ijazah legalisir. Tapi kan biasanya begitu diterima ijazah, udah terima fotokopian legalisir berapa kopi itu, kemungkinan nggak akan sono-sono lagi. Pinter juga tuh, pinter keblinger tapi ya kan, pinter ngandalin itu bener. Jadi dilihat kesempatan kayak gitu, tapi kan berarti dia nggak punya adab, orang tua dikerjain kayak gitu. Dan yang saya tahu anak itu anak pinter lagi, pinter. Saking pinternya dia, walinya saya mulai dari 0 sampai berakhir nggak pernah mau ketemu saya.
Padahal anak-anak wali saya itu dalam waktu setiap semester saya kumpulin begini, kamu berapa IPK-nya, sekian mbak, terus ada masalah enggak, saya tanya gitu ya. Ada 2 orang yang cowok nih, kamu IPK-nya berapa, bagus mbak, gini. Begitu mau nulis skripsi, datang ke saya, abah mohon maaf kenapa saya nggak bisa nulis skripsi sekarang, kenapa? IPK saya cuma 1,7, 1,7, 2 aja nggak ada. Kamu ini bukannya kuliah nih, main-main, bercanda kamu nih, kenapa IPK cuma 1,7? Banyak bolos ya, banyak main-mainnya, jadi saya banyak yang D. Kamu uang dari mana? Dari kamu sendiri, dari orang tua? Dari orang tua, makanya saya jadi malu, terlambat loh. Kenapa baru insaf sekarang? Masih mending lah. Tapi di akhirnya nunda 2 tahun. Nggak tahu sekarang dulu sebelum. Saya nggak tahu. Dia juga nggak pernah komunikasi lagi sama saya sih. Mungkin udah kali. Artinya apa namanya? Jangan sampai lah nilai kayak gitu ya. Kamu berapa IPK-nya? Nah. Good. Kamu? 3,6. Bagus. Good. Ya bagus lah, pokoknya di atas 3,2. Standar terendah itu bagi saya 3,2. Jangan di bawah itu, nanti kamu sulit sendiri. Percayalah sama saya, yang sulit kamu sendiri, bukan siapa-siapa. Orang lain udah bukan urusannya lagi, kamu yang akan kesulitan sendiri. Nah gitu ya. Dan lagi juga jangan kayak temen itu, selama ditanya bagus bah, begitu mau skripsi 1,7, ya kagak bisa lah 1,7. Bagaimana ceritanya? 2 aja kagak. Oke. Sekarang kita langsung masuk ke skripsi. Kamu ada di kopian nggak? Apa di hard copy nggak? Hard copy, soft copy-nya di ini kamu, di HP kamu. Soft copy-nya ada. Coba buka masing-masing. Ya. Silakan buka masing-masing biar kita lihat. Anis baru datang. Ya nggak apa-apa, suruh masuk aja. Masa balik lagi sudah jauh-jauh? Coba kamu lihat masing-masing di bab 2 deh. Bab 2 tentang daftar apa namanya? Teoritis itu loh. Landasan teori. Coba kamu ketika mengutip seseorang ahli, gimana cara kamu menulis? Biasanya kamu seringkali menulis seperti ini nih. Menurut Zain, ini saya ambil asak aja. Menurut Zain mengatakan. Itu saya coret semua itu. Jadi udah menurut, jangan mengatakan. Bagaimana sih? Menurut ini mengatakan salah satu aja. Kalau menurut ini langsung apa yang diomongin gitu loh. Kalau Zain mengatakan langsung, jadi mengatakan. Mengemukakan, 2 kali. Saya kira kayak semuanya begitu tuh. Iya kan? Nah, salah. Jadi pilih salah satu. Coba kamu baca, kalau misalnya kok jadi lucu ya. Menurut sini mengatakan, coba bener nggak? Kalau aku berpendapat, apa gimana? Kayak menurut Jackson pada dalam buku Dr. Mahmudin berpendapat bahwa manajemen sumber daya manusia adalah. Udah. Menurut berpendapat itu sama kan? Menurut ini langsung apa yang diomongin. Kalau enggak si Anu berpendapat langsung. Jadi jangan dua-duanya dipakai. Jadi menurut Zainal langsung. Logika kamu gimana? Kalau menurut sini mengatakan, lah ini kok beda-beda. Yang ini menurut mengatakan lagi, ya kan? Coba kamu, benar nggak begitu juga cara nulisnya? Ya. Menurut Heri dalam Busro 2018 MSDM adalah sebagai. Nah itu yang benar. Menurut ini adalah gitu. Menurut si ini MSDM adalah, kan enak dibacanya. Menurut si ini MSDM mengatakan, lah ada lagi. Jadi lucu, udah menurut mengatakan pula kan gitu kan. Coba Lutfi. Iya udah dibenerin kemarin. Nah iya, kamu juga udah dibenerin. Iya. Iya jangan. Ani gimana Ani? Menurut Om Irama gimana Ani? Gimana? Kamu nulisnya gimana? Udah dibenerin, tapi bener kan kamu nulis begitu juga kan? Udah menurut mengatakan juga kan? Nah, iya. Oh iya, ini Wanti. Ada juga nih. Menurut Zainal dalam kami 2016 mengatakan. Nah, tuh kan udah menurut mengatakan.
Ya, terus ini Dinda. Kalau saya langsung menurut dalam jurnal. Nah itu. Dong, kalau kayak gini bisa bilang ya. Kayak menurut si Arafah dalam buku. Benar. Adalah gitu. Tapi yang bagus adalah menurut si ini. Kan saya ada tuh yang saya tulis siapa gitu. Siapa tuh punya tuh? Kalau menurut jurnal gitu kan? Ya jurnal kan kagak ngomong. Oh gitu. Menurut jurnal. Menurut jurnal. Enggak menurut Orangnya. Dalam buku manajemen personalia. Jangan jurnalnya. Menurut si ini dalam buku apa? Itu. Ada yang nulis menurut buku. Ini kok menurut buku kayak lawak. Menurut buku. Oh gitu. Ada yang enggak ada. Ini harus masuk nih ke dalam rekaman karena penting. Oke, jadi di dalam penulisan salah satu contoh yang sering salah saya lihat nih anak-anak adalah ketika menulis kutipan dari para ahli, ya. Penulisan ini yang sering saya lihat nih dan hampir semuanya ada, misalnya adalah menurut Zain dalam kurung 2010 mengatakan. Sudah ada kata menurut, tambah lagi kata mengatakan. Jadi kan dibacanya jadi membingungkan. Menurut si ini mengatakan. Nah, jangan dua kali. Menurut ya kayak tadi tuh, coba dibacain lagi menurut siapa tadi? Nah, kamu. MSDM adalah gitu kan? Menurut Henry dalam Busra 2018 MSDM adalah. Nah gitu. Jadi menurut si ini tahun MSDM adalah gitu. Atau kalau mau diganti mengatakan, berarti namanya dulu Henry mengatakan, gitu. Kalau menurut mereka menurut dulu. Nah, kalau mengatakan berarti namanya dulu mengatakan. Ya dilihat dari kalimatnya aja enaknya gimana gitu. Jangan dua-duanya. Oke, itu jelas ya. Tolong dibetulin semuanya itu yang kamu punya. Yang berikutnya cara penomoran. Saya lihat ini garis. Ya, penomoran. Nih margin nih. Ini ngapain masuk ke sini jauh-jauh? Ada yang saya koreksi tuh. Coba lihat masing-masing itu. Kamu pasti seharusnya kan katakan berdasarkan ini A, B, C gitu kan ya. A-nya itu kan tentu sejajar dengan berdasarkan B kan. Ini kadang masuk jauh-jauh. Ini ngapain kan buang-buang ke tempat itu? Coba kamu dilihat tempat kamu. Banyak yang kayak gitu tuh. Akhirnya kan jadi pemborosan ruangan itu nanti ketika kamu print out jadi banyak. Ya, contohnya kayak di dalam tabel itu kan, tabel penelitian terdahulu. Kalau kamu bikinnya 2 spasi itu kan berhalaman-halaman hanya untuk tabel doang. Makanya tabel itu cukup 1 spasi. Dan jangan dipaksain justify, jelek, rata kiri aja. Nih saya kasih contoh seperti ini nih. Nih, ini 1 ya kan? Huruf 1. Ini udah masuk. Ini kenapa mulainya dari sini? Mulainya harusnya dari sini, di bawah K. Bawahnya juga begitu. Ini ngikutinnya di bawahnya. Ini punya siapa nih yang begini? Ini saya ambil nih. Dari kamu. Saya lupa siapa ini. Yang jelas nulisnya ketika angka judul maka harus masuk ke situ ya, ngikutin berikutnya. Jadi di sini ada untuk U-nya sesuai dengan K sesuai dengan judul di atas, paham? Nah ini juga begini nih, nomor 2 ya, meningkatkan M maka U harus sejajar dengan M, bawahnya juga begitu, jadi enak dilihatnya. Kadang-kadang masuk sejauh-jauhnya ke dalam. Dan juga kamu pada nggak baca ini ya, buku pedoman skripsi ya, bayar tapi kagak dibaca ya? Ayo jujur. Ya, ketawa berarti ya. Enggak dibaca tuh, tapi nggak lengkap. Tapi cuman judulnya doang dibaca. Enggak judulnya doang. Dibacanya kalau lagi mau dibaca doang. Sekarang standar masuk ke dalam satu paragraf itu berapa ketuk? Ada yang 3, ada yang 8, ada yang beda-beda. Kalau buku pedoman berapa? Ini paragraf baru kan masuk kan? Ini ketukannya beda-beda nih. Ada yang dalam, ada yang cuma 1, 2, 3. Hah? Nah iya 3, berarti 3 yang benar. Tapi ada juga yang sampai ke dalam, berarti yang ke dalam itu yang nggak benar gitu loh. Ya,
skripsi itu adalah suatu karya tulis yang berbentuk khusus, bukannya roman, bukannya novel yang nulisnya itu ya suka-suka kita. Ini karya tulis ilmiah, jadi penulisannya pun ada pedomannya. Ngapain juga Pak Joko CS capek-capek bikin buku pedoman, nggak taunya kagak dibaca. Iya, nggak taunya kagak dipedomani. Ya. Berikutnya, kalau ada kata asing, bahasa Inggris ke bahasa apapun juga, itu cetak miring. Ya. Apa? Iya, italic, cetak miring. Banyak yang enggak tuh. Harus cetak miring. Terus penggunaan kata penunjuk di. Kalau dia menunjuk tempat harus dikasih spasi. Ini ada yang hantam kromo. Iya, hantam kromo. Artinya di kiri, dibikin langsung di kiri. Harusnya dikasih spasi. Di kiri. Pokoknya menunjukkan kata tempat. Di kiri, di kanan, di atas, di bawah, di depan, di belakang, di rumah, di kantor. Pokoknya menunjukkan tempat harus bisa. Tapi kalau misalnya tidak menunjukkan kata tempat, misalnya apa? Diakui, kan bukan tempat tuh. Disebutkan, bukan tempat kan? Dikatakan, ditunjukkan, itu bukan tempat, itu digabung. D-nya nggak boleh dipisah. Ini ada yang harusnya dipisah dijadiin satu, harusnya ada yang jadi satu dipisah. Ya. Udah ya, dibetulin. Terus kemudian yang justru sangat penting itu, ya, dan saya selalu konsen di situ setiap kali mereka skripsi anak-anak, ya, baik dalam seminar proposal maupun dalam ujian terakhirnya. Coba menurut kamu, Windy ya? Kamu kan? Deva. Oh, Deva. Kenapa jadi Windy? Emang saya ingat mulu Windy apa? Windy yang mana? Ada nggak? Oh, kamu. Padahal saya juga nggak tahu orangnya yang mana. Coba Deva. Deva, menurut kamu kenapa sih harus ada referensi penelitian terdahulu? Maksudnya apa itu? Ya biar Pakai itu, biar kedengeran. Ayo. Biar ketahuan juga kamu ngerti apa enggak gitu. Kalau pakai mic kan jadi ketahuan nggak ngertinya nih. harus ngerti. Oke. Menurut kamu apa? Kenapa setiap penelitian ilmiah harus menyertakan referensi penelitian terdahulu? Apa tujuannya? Bisa, Deva? Coba, Ani. Bagaimana menurut Bung Omai Rama? Silakan. Silakan. di sini. Ya iya, kamu udah dikasih mau ngapain lagi, suruh nyanyi emang. Iya. Menurut saya biar nggak ada kesamaan gitu, Bah. Nggak ada kesamaan? Biar tidak ada kesamaan sama penelitian terdahulu. Emang nggak boleh sama? Enggak, kan maksudnya biar ada perbedaannya gitu, penelitian sekarang kita itu apa gitu sama yang terdahulu. Berjuta-juta skripsi seluruh dunia nggak boleh sama, pusing. Bandingin apa? Bandingin. Ayo coba, Panti. Jadi mungkin bisa buat membandingkan persamaan atau perbedaan dari penelitian sebelumnya gitu. Oke, Dinda. Kalau nggak pakai itu boleh nggak? Satu penelitian skripsi atau karya ilmiah apapun nggak usah pakai referensi penelitian terdahulu. Boleh nggak? Harus. Kenapa? Kasih. Kenapa? Ya justru saya tanya. Alasannya apa? Kenapa boleh? Kenapa harus? Kan kamu bilang harus. Buat membandingkan Bandingin aja. Yang mana yang cakep nih gitu. membandingkan apa ya? Variabel yang kita mau buat sama yang apa ya? Mungkin sebelumnya ada yang aktivitas, terus aktivitas apa ya? Terus ternyata nggak sama. Kalau nggak sama gimana? Kenapa? Ternyata nggak sama. Kalau nggak sama gimana? Nggak sama. Antara kita dengan mereka nggak sama. Gimana tuh? Apa konsekuensinya?
ya udah gitu. Terus kalau sama, ya udah gitu. Sama-sama ya udah, nggak ada gunanya dong. Justru itu buat apa ya? Buat ngebandingin. Lah iya, tujuannya membandingin apaan? Kalau sama kenapa? Kalau nggak sama kenapa? Biar nggak terlalu sama kali, kalau misalkan sama. Nggak sama tapi nggak terlalu gitu gimana? Jadinya plagiat kalau nyamain. Lain lagi, lain lagi. Coba, Anis, ayo saya tanya satu-satu. Pada ngerti nggak nih disuruh bikin referensi kayak gitu? Jangan-jangan nggak ngerti maksudnya apaan. Udah dari situ aja, nggak nyampe. Buat ini Bang, buat referensi kita. Iya, Di tujuannya apa? Tujuannya itu kayak buat praduga gitu sih. Praduga tak bersalah. misalkan di perusahaan di penelitian terdahulunya itu produktivitasnya signifikan gitu ya terhadap kompensasi. Nah, terus habis itu tuh kita membandingkan punya perusahaan kita nih sama nggak sama penelitian terdahulu gitu. Emang penelitian yang terdahulu juga menulis penelitian tentang perusahaan kamu juga? Ya bukan sih. Iya, iya. Dia misalnya penelitian itu adanya di Amerika, di Eropa, di Afrika gitu. Iya sih. Iya. Kan nggak mungkin sama. Kata Wanti justru nggak boleh sama. Siapa tadi Ani yang bilang justru nggak boleh sama. Coba next. Penelitian terdahulu ya sebagai tolak ukur. Tolak ukur apa? Tolak ukur dari penelitian kita sama penelitian dia gitu sama apa enggak? Kalau sama kenapa? Kalau sama nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nggak apa-apa. Tadi nggak boleh, kenapa? Nggak apa-apa. Oke, Lutfi ya. Kayak buat gambaran aja sih bah penelitian terdahulu, jadi kita punya gambaran buat penelitian kita. Gambaran di angan-angan gitu. Jangan angan. Kalau gambarannya serem gimana? Oke. Windy. Windy apa Windy? Windy. Windy itu artinya berangin. Iya. Emang kamu lahirnya di lapangan apa? Kok Windy? Hah? Ke helikopter. Oke. Oke. Penelitian terdahulu untuk melihat signifikan atau tidaknya di penelitian itu Signifikan apanya? dalam ini apa variabel yang sama dengan kita. Kalau sama kenapa? Kalau nggak sama kenapa? Ya mungkin itu bisa jadi referensi juga untuk penulisan. Sekedar referensi. Iya. Kalau sama nggak apa-apa gitu. Kalau nggak sama nggak apa-apa. Ya ngapain dibikin kalau gitu? Kalau sama-sama nggak ada gunanya. Ayo kita dengarkan pendapat para ahli. Oke, silakan. Kesimpulannya ada di ujung. Iya, Kesimpulannya apa? Adanya kayak penelitian terdahulu itu Bang, yaitu buat tolak ukur kita, buat membandingin kita, penelitian kita dengan penelitian terdahulu itu. Jadi ada kesamaan atau perbedaan gitu. Kalau misalkan ada persamaan, ya berarti penelitian yang kita buat itu bisa gitu signifikan sama kayak penelitian terdahulu itu, Bang. Menurut saya gitu sih Bang. Oke, nggak percuma kamu ambil kesimpulan. Oke, taruh. Suatu penelitian keilmuan itu tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Dia merupakan rangkaian. Kan kamu ingat nggak Bang, dalam kuliah saya pernah mengatakan bahwa ilmu itu berkembang, ada tesa, antitesa, sintesa, tesa, antitesa, sintesa. Masih ingat? Pernah kan saya ngomong gitu kan? Bahwa proses ilmu itu berkembang begitu. Ini pendapat. Ada pendapat kemudian yang membantah. Nanti kemudian bergumul akhirnya terdapat pendapat baru. Pendapat baru kemudian kan ada lagi yang membantah, ya kan? Terus kemudian ada lagi jadi kan berarti dia jadi tesa baru nih. Nah, nanti akan lagi ada antitesanya. Mereka bergumul lagi, kemudian lahirnya pendapat baru. Itulah sebabnya ilmu itu makin berkembang. Kenapa? Selalu ada proses tesa, antitesa, sintesa, tesa, antitesa, sintesa. Begitu terus. Jadi artinya kamu nulis ilmiah ini juga bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan di bidang yang kamu tulis masing-masing. Sehingga yang kamu tulis itu tidak boleh terlepas dari apa yang sudah ditulis orang-orang terdahulu. Misalnya ya, orang terdahulu nulis katakanlah penelitiannya tentang gajah, khususnya peneliti tentang hidungnya, ya kan?
pasti kesimpulannya adalah biarpun itu peneliti dari Amerika, dari Eropa, dari Asia, dari Indonesia, dari manapun juga, belalai gajah itu sama nggak kesimpulannya? Sama kan, biarpun di Afrika, biarpun di Amerika, biarpun di Eropa, tetap sama, yaitu hidungnya berbentuk belalai, gitu, sama kan? Jadi kalau kamu aneh mengatakan bahwa ternyata menurut penelitian kamu gajah itu hidungnya pesek, yang salah siapa? Kamu apa mereka? Nah itu maksudnya. Jadi benar kata ini, untuk membandingkan kita ini masih dalam koridor keilmuan enggak? Sebab kalau ternyata apa yang kita katakan dengan variabel yang sama, tapi hasilnya beda dengan mereka, berarti kita dipertanyakan. Sama kayak tadi tuh, kenapa kok yang lain mengatakan gajah hidungnya berbelalai, bentuk belalai, kok kita sendirian mengatakan hidungnya pesek, mislek, atau hidungnya nongkrong? Kok beda sendiri? Berarti dipertanyakan kitanya, kenapa begitu? Gitu loh. Artinya kamu merefer ke penelitian-penelitian yang terdahulu, hasil besok kamu dapatkan kira-kira sama nggak untuk variabel yang sama. Makanya saya katakan variabel yang samanya apa, betul nggak? Di kolom keempatnya itu kan saya tanya variabel samanya apa, ini berarti hasilnya begini. Nanti kamu akan melihat bahwa hasil kamu ujungnya harus sama dengan ini, kurang lebih sama dengan ini, mirip-mirip dengan yang mereka sudah temukan gitu loh. Di variabel ini karena variabelnya sama, nah maka nanti temuan kamu harus mirip dengan ini. Intinya kan namanya gajah itu, biarpun orang Afrika yang mengatakan, orang manapun mengatakan, atau zaman Nabi Adam sampai hari kiamat gajah ya begitu, betul nggak? Jadi kamu mendapatkan hasil juga nggak boleh keluar dari situ. Kalau ternyata kamu mengatakan bahwa gajah itu hidungnya seperti cacing kecil, ya berarti kamu yang bermasalah. Mana lucu dong badannya gede hidung kayak cacing, betul nggak? Jadi harus sama, itu gunanya referensi. Makanya saya lebih menekankan, dan saya yakin anak mahasiswa itu banyak yang nggak ngerti. Kamu aja tadi tuh nggak ngerti apa tujuannya. Hanya mengatakan membandingkan, bukan membandingkan, justru nih ya bilang sama Om Irama, justru harus sama, nggak boleh beda malahan. Sebab kalau beda malah kamu dipertanyakan, ya kan? Jadi harus sama, kamu bilang nggak boleh sama. Nah kalau plagiat lain lagi, plagiat itu adalah mengambil begitu aja karangan orang, kemudian diakui punya kita, itu nggak boleh. Tapi kalau pendapat para ahli, boleh, justru kita sebanyak mungkin mengutip pendapat ahli, tapi sebutkan namanya kan. Nah, itu berarti kita itu baca, bukan menurut saya, menurut saya semua, padahal kita lagi belajar, berarti kan pendapat kita bukan ahli ya. Nah kita mengutip si ini, makanya menulisnya itu, jangan menulisnya itu menurut Zain mengatakan, jadi bingung orang bacanya, udah menurut mengatakan. Nah, atau menurut buku siapa, buku ilmu sihir, atau menurut jurnal apaan, jurnal memasak, ya harus disebutkan, jangan menurut jurnal. Kok emang jurnal ngomong? Siapa ada yang lucu tuh nulisnya kayak gitu, makanya saya tulis siapa punya kamu ya? Iya, karena jelas nggak nyambung kalimatnya, kok menurut gitu ya. Nah, jadi terutama yang ini nih, yang daftar referensi. Juga ada pertanyaan, saya lupa siapa yang nanya, itu minimal berapa sih? Menurut kamu gimana? Ada nggak ukuran seberapa banyak referensi itu harus diambil? Ayo, siapa yang berani berpendapat? Coba pakai itu biar kedengaran pendapatnya. Dinda, ayo Di. Pendapat kamu gimana? Pakai mic biar kedengaran. Mana mic-nya? Ya. Kita lagi diskusi ini, jangan takut-takut. Nanti gimana kamu semprot, saya aja takut. Ya. Saya lupa nanya apa nih. Oh, referensi. Iya. Kalau misalkan referensi sebanyak-banyaknya sih. Banyak-banyaknya. Kenapa? Cuman kan kita penelitiannya 4 variabel ya. Jadi minimal itu 4 variabel aja. Boleh lebih, boleh. Itu lebih baik. Satu variabel hanya satu referensi bagus nggak? Enggak. Kurang. Kan Pak Hadi minta satu variabel itu 5. Berarti sebenarnya kamu harus nulis untuk satu variabel 5, berarti untuk 4 variabel ada 20 kan. Tapi kamu banyak yang cuma dikit.
secara logikanya aja, kalau misal kamu berpendapat ini, terus kamu bandingkan dengan banyak orang, kalau mereka mengatakan sama semua, itu kan lebih kuat pendapat kamu ya, betul nggak? Kamu mengatakan A, kamu bandingkan dengan orang-orang dulu semuanya mengatakan A, berarti pendapat kamu tentang A itu benar, gitu kan? Tapi kalau cuma sedikit, ya kamu tanya, menurut kamu siapa? Kamu bilang begitu menurut siapa? Menurut dia sama dia, cuma 2, lemah. Kalau pada bener nih, kalau pada nggak bener gimana? Bahkan dalam ilmu hadis saja kan, kalau kita kembali ke agama, pendapat-pendapat perawian satu hadis itu kalau diantaranya ada rawi yang kagak beres, saya kan coret langsung, nggak laku ini hadis, nggak bisa dipakai. Nah berarti memang pendapat yang semakin banyak itu akan makin bagus. Logikanya saja ada 4 variabel, 3x1, x2, x3, ya kan? Misalnya katakanlah tentang motivasi, terus tentang apa lagi, biasa disiplin, terus kemudian tentang apa lagi, lingkungan, pengaruhnya terhadap kinerja. Ya berarti yang satu ini referensinya 5, yang ini menurut si ini, ya kan? Terus yang ini juga yang kedua, x2-nya menurut si ini, x3 sini. Nanti y-nya begini. Kesimpulannya, ya kan? Itu harusnya mengarah kepada referensi yang sudah kamu ambil, kurang lebih sama. Saya katakan tadi, kalau mereka mengatakan bahwa gajah hidungnya bentuknya belalai, maka penelitian kamu dengan variabel yang sama harusnya menunjukkan yang sama, bukan yang lain. Berarti kalau kamu menunjukkan suatu hasil yang lain itu seperti itu, kamu jadi dipertanyakan, gitu loh. Berarti ketika kita menulis referensi penelitian terdahulu, itu bukan sekedar nulis, tapi justru menunjukkan bahwa tulisan kamu itu punya bobot ilmiah atau tidak, berkesinambungan nggak, merupakan suatu proses pengembangan ilmu pengetahuan dari dulu sampai akan datang. Sebab nanti adik-adik kamu juga akan mau refer ke kamu, melihat lagi kepada ini kamu skripsi kamu, akan dilihat lagi itu semuanya tuh. Nah, jadi harus merupakan suatu proses yang berjalan, tesa, antitesa, sintesa. Sintesa ini juga tesa, ada lagi nanti antitesanya, bergumul lagi jadi antitesa. Itulah ilmu pengetahuan, makanya berkembang terus. Tidak ada satu pendapat yang kemudian terima begitu aja, nggak bisa. Harus terus-menerus melalui suatu perdebatan panjang, nah, baru kemudian. Nah, kamu harus ada di dalam mainstream itu, nggak boleh keluar. Kalau kamu merasa bahwa tulisan kamu adalah ilmiah, ya kan? Harus ada di dalam koridor itu. Jadi nggak boleh ada di sini-sini, ada di luar. Berarti kalau di luar kamu tidak ilmiah. Jelas? Dan ya mohon maaf, saya melihat justru hal ini kayaknya kurang diperhatikan nih. Saya udah bertahun-tahun jadi penguji, tapi saya lihat itu kayaknya cuma saya doang yang bawelin masalah itu. Saya nggak tahu kenapa. Tapi saya concern ke situ. Kenapa? Saya justru mempertanyakan keilmiahan tulisan kamu dibanding orang terdahulu dan orang sekarang dan orang akan datang. Harus relevan kalau variabelnya sama ya. Dengan catatan kalau variabel sama, kalau variabelnya beda ya tentu beda lagi. Kayak tadi tuh sama-sama neliti tentang gajah, tentang hidungnya, bukan tentang kupingnya. Kalau satu nulis tentang kupingnya, satu nulis hidungnya pasti beda dong. Ya kan? Satu lagi nulis tentang buntutnya pasti beda. Tapi kalau variabelnya gajah terus kemudian komponennya adalah hidungnya, hasilnya harus sama. Biarpun di Afrika, di Amerika, di Eropa, orang zaman dulu, orang zaman sekarang, orang zaman datang ngelihat gajah ya gitu, nggak bisa. Biarpun mamut sekalian gajah salju sama aja bentuknya kan? Ya kan? Emang ada gajah yang bentuk mulutnya kayak paruh ayam? Mana ada, kalau ketemu udah mau kiamat. udah mau kiamat gitu. Berarti sama, kalau variabelnya sama gitu. Ini ya, justru sama nih, bukan nggak boleh sama. Bilangin mau itu ya. Oke, saya kira saya juga nggak akan banyak sih, cuman itu. Ada nggak dari ini? Sekarang kita jawab tentang seputar penulisan kamu. Ada nggak yang masih meragukan? Kesimpulan yang harus saya perhatikan, satu, kamu sempro bukan ajang pembantaian, nggak usah takut. Justru ajang untuk cari informasi. Harus kamu yang aktif menggali. Saya pernah ada mahasiswa yang benar-benar nurutin omongan saya itu. Betulan ketemunya saya lagi, bukan bimbingan saya, tapi ketemu di jalanan seperti itu, saya kasih tahu. Benar begitu
dalam seminar dia nanya saya terus, nanya dosen-dosen yang lain, itu malah bagus. Berarti sekarang gini bandingannya, kamu lebih baik dicecer sama para narasumber sehingga kamu menemukan jawaban, atau kamu didimin aja, udah bagus. Udah bagus. Terus ACC, kira-kira kamu tambah bingung nggak? Tambah bingung mau ngapain, lo kagak ada petunjuk, nggak ada apa ya. Tapi kan mendingan dikasih tahu gitu loh. Dan kita jangan kecil hati bahwa merasa bahwa dalam seminar itu kita dibantai, bukan, kita dikasih masukan. Makanya saya bilang harus kita yang menggali. Pak ini gimana nih Pak? Namanya nanya, dosen malah senang, termasuk malah bingung. Nih anak kok jadi ngerti ya. Biasanya malah ketakutan. Malah bagus yang begitu. Harus aktif kamu ini. Terus kemudian margin, tolong perhatiin, jangan suka-suka, ada ketentuannya. Ya, terus kemudian juga dalam hal penulis atau mengutip pendapat para ahli. Nah, terus kemudian juga menulis penomoran. Saya ngelihat ada margin yang begitu selesai jauh banget ke bawah. Ini kan ngabis-ngabisin tempat nih, buat apaan ini? Ada tuh. Tapi saya lupa siapa tuh. Banyak lah kayak gitu. Mereka ini kenapa sih? Atau kalau misalnya ada yang harus ada beda, ya inilah dibedain sedikit supaya oh ini paragraf ini sudah ketahuan. Tapi bukan berarti dari satu paragraf ke paragraf lain itu jaraknya jauh banget. Hemat Neng, nanti kalau kamu harus ngeprint banyak banget itu, belum lagi suruh fotokopi banyak itu. Untuk tabel referensi aja udah banyak banget kamu bikinnya 2 spasi. Kayak kamu bikinnya berapa? 12 ya? Referensi terdahulu ada berapa? Ini yang minim banget nih 5. Berarti cuma satu variabel, cuma satu. Penelitian terdahulu cuma 5. Tambahin dikit amat 5. Kamu berapain? 15 cukup. Lutfia? 5. Hah? Saya nggak mau 5. Paling enggak di setiap variabel itu ada 2 atau 3. Pak Hadi mintanya 5 loh. Jadi 5 kali 4 variabel berarti 20 referensinya itu. Itu bagus. Ikutin Pak Hadi lah. Kan dia pembimbing 1. Kalau nggak diturutin ngapain jadi dijadiin pembimbing? Kamu berapa? 10 masing-masing 2. Masih kurang sebenarnya. Anis kurang. Ini Dinda yang di kota. Iya 7. Pelit. Oke. Kurang ya. 5 lagi 7 aja saya bilang pelit. Kamu 5 lagi tambahan. Kamu jangan. Kamu belum pada semprokan ya? Betulin. Mumpung. Kalau bisa kamu masuk ke gelombang kedua ya. Ke gelombang 2 itu kapan? Sebelum lebaran juga kan? 14 ini besok. Berarti cuma beda 3 hari. Kober nggak kamu? Kober orang saya udah coret-coret udah saya ini. Oh, terutama kalau katakanlah, hah? 10. Tapi kalau terkaitnya dengan masalah bayaran saya nyerah. Nggak bisa ngomong apa-apa kalau itu. Kalau masalah teknis penulisannya bisa kamu kejar. Tapi kalau kamu bilang bahkan belum bayar, nggak tahu saya itu. Kalau itu nggak bisa ngomong saya. Oke ya, saya akhiri dulu, ntar kita ngomong santai aja. Tapi ini yang saya rekam, saya udahi dulu ya. Baik, demikian saja mungkin yang perlu kita perhatikan di dalam penulisan skripsi. Sebenarnya sih masih banyak lagi, tapi ini hal umum yang saya temukan dari Anda aja 9 orang semuanya ada tuh kesalahan-kesalahan kayak gitu nih. Ya tempat lain ini pasti ada. Mudah-mudahan ini bisa jadi referensi bagi para mahasiswa yang sedang menulis skripsi juga ya, baik dari UNIS maupun dari universitas lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.